Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Jemaah sekalian, jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi dari surah At-Taghabun tentang musibah. Jadi musibah itu adalah sesuatu atau apapun yang menimpa seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma asaba min musibatin, tidaklah menimpa satu musibah illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah, dan siapapun yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, Allah akan memberikan hidayah, petunjuk kepada hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, di antara musibah adalah sekarang jamaah Masjid Nurul Ikhlas banyak kena penyakit demam. Penyakit apa maksudnya? Ternyata dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim itu ada hadis tentang keutamaan sakit demam. Wah, demam kok ada keutamaannya? Nah, ini aneh ini. Baik, saya baca hadisnya. Satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguk seorang perempuan yang bernama Ummus Sa'ib. Beliau bersabda, "Ma laki ya Ummus Sa'ib? Ada apa denganmu wahai Ummus Sa'ib?" Kemudian, "Tuzahzafina, engkau menggigil. Kenapa engkau menggigil?" Lalu Ummu Sa'id menjawab, "Al-humma, demam, la barakallahu fiha, yang Allah tidak memberi berkah kepada penyakit demam." Kemudian Rasulullah menasehati, menyampaikan kepada Ummu Sa'id, mengatakan, "La tasubbil humma, jangan engkau mencaci atau mencela penyakit demam. Fa innaha tudhibu khotoya bani Adam, sungguh demam itu akan menggugurkan dosa atau kesalahan anak Adam, yakni manusia. Kama yudhibul kiru khobathal hadid, sebagaimana pandai besi menghilangkan ya kayak gitulah, karat, menghilangkan karat. Pandai besi menghilangkan karat. Nah, itu barusan ya saya sudah mempersiapkan materi Pak Haji Pur, ternyata ada Pak Ustadz demam. Kelihatannya demamnya juga agak parah. Ini kelihatannya demam estafet. Kemarin Buya Lutfi pakai jaket, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, pakai jaket tebel. Oh, ternyata lagi menggigil. Terus sebelumnya Pak Ciko ya, sekarang alhamdulillah nggak pakai jaket lagi. Nah, jadi demam itu adalah termasuk salah satu musibah yang diberkahi oleh Allah untuk menggugurkan dosa-dosa. Sampai cara Allah di dalam hadis yang lain itu, tak henti-hentinya orang mukmin itu ditimpa musibah. Ya, kadang sakit, kadang-kadang masalah ekonomi, masalah keluarga, dan seterusnya dan seterusnya. Ternyata itu tadi kalau dikaitkan dengan ujung ayat surah At-Taghabun, wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Ternyata di balik hikmah itu ternyata di balik musibah itu ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Agar orang mukmin nanti ketika meninggal dunia menghadap kepada Allah, wa ma alaihi khati'ah, dan tidak ada kesalahan sedikit pun ketika dia meninggal dunia. Jadi saya masih teringat seorang ulama mengatakan, orang muslim, orang mukmin meninggal dunia sebelumnya nggak sakit, nggak asyik katanya. Jadi orang mukmin kalau mau meninggal dunia nggak sakit itu nggak asyik. Kenapa? Karena sakit itu adalah dalam rangka untuk menggugurkan, mencuci dosa. Ya, Mas Toto ya. Mas Toto kemarin nggak berangkat ke masjid 2 apa 3 hari, Mas Toto? 3 hari. Oh, menggigil itu. Menggigil itu demam. Demam itu adalah penyakit yang diberkahi oleh Allah, maknanya menggugurkan dosa-dosa. Ternyata setiap musibah itu ada hikmahnya, hanya saja manusia nggak ngerti hikmahnya. Kalau nggak ngerti, jangan suudzon, tahan, sabar. Nanti Allah akan ngasih tahu, oh ini loh ternyata di balik musibah sakit demam inilah termasuk musibah, di balik musibah ini ternyata pahalanya, dan seterusnya dan seterusnya. Maka dari itu diimani aja, kalau kena musibah jangan dipikir. Ma asaba min musibatin illa biiznillah,
Tidak ada satu musibah yang turun itu kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Nah, kalau banjir ada gelondongan kayu itu musibah apa karena ulah tangan manusia itu kira-kira? Nah, itu sulit untuk ulah. Oh, terima kasih, pintar berarti Mas Ali. Nanti besok akan dirangkai di elaborasi, dijelaskan oleh Buya Lutfi Hakim yang insya Allah sudah ada materi. Apakah gelondongan yang ngikut hanyut itu termasuk musibah atau kira-kira kategorinya apa? Tunggu aja apa yang akan disampaikan oleh Buya Lutfi Hakim. Saya hanya ngasih prolog Pak Del ya. Nanti beliau yang nyampein biar ada PR buat beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.